wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Umam. Di sini saya akan membawakan sebuah rangkuman dari buku Sari Filsafat Sejarah Barat. Ini yang seri yang pertama. Di sini adalah Sari Sejarah Filsafat Barat karya Dr. Hartun Hadiwijono. Sini saya akan membacakan daftar pustakanya. Oke, bab pertama, filsafat kuno. Filsafat yang berisi tentang 1. Filsafat pra-Sokrates, 2. Filsafat Sokrates, Plato, Aristoteles dan kaum sofis dan Sokrates, Plato, Aristoteles. Yang ketiga, filsafat Helenisme dan Romawi. Keempat, filsafat patristik timur dan patristik barat. Bab kedua berisi tentang filsafat abad pertengahan pendahulu, yang berisi pendahuluan awal skolastik dan juga zaman kerajaan skolastik di akhir skolastik. Yang pertama adalah filsafat pra-Sokrates. Di sini ada beberapa tokoh yang menceritakan filsafat pra-Sokrates sendiri. Salah satu orang bernama yang pertama yang melakukan penyelidikan yang demikian itu adalah Thales. Ia termasuk orang yang disebut 7 orang baik pada waktu itu. Ketujuh orang bijak itu adalah Thales, Mikroles, yang biasa dan Pilter setinggi. Menurut dia, asas pertama yang menjadi asal muasal segala sesuatu adalah air. Barangkali penemuannya didasarkan kenyataan bahwa air dapat diamati dalam bentuknya yang bermacam-macam. Air tampak seperti benda halus, uap seperti benda cair, yang berbagai benda yang keras es, air terdapat bahan-bahan makanan yang tetapi juga pada batu padat yang menimbulkan tumbuh-tumbuhan. Di pantai Miroles, air ini tampak sebagai lautan yang sangat luas sehingga mudah orang berpikir bahwa bumi tentu keluar dari air dan selanjutnya terapung-apung di atasnya. Tokoh kedua yang mencermati asas pertama alam semesta adalah Animandros. Pada tahun kurang lebih 610 sampai 540 Masehi. Berbeda dengan Thales, ia tidak mencari atas pertama segala sesuatu yang pada gejala-gejala alam. Menurut dia, tidak mungkin bahwa asas pertama segala sesuatu itu adalah tentu dari analisis dan menyusun alam itu sendiri. Sebab seandainya benar bahwa air adalah asas pertama segala sesuatu, seharusnya di dapat air juga ada di mana-mana, harus meresapi segala sesuatu. Juga api juga harus ada hal yang dikering dan lain sebagainya. Padahal tidaklah demikian halnya. Air adalah hal yang sangat terbatas dan analisis lain dan menjadikan lawannya yaitu analisis api. Oleh karena asas pertama adalah asas yang menimbulkan segala sesuatu, maka seharuslah hal yang lebih daripada analisis yang menyusun alam. Menurut Animandros, asas pertama yaitu adalah atoaben, tak terbatas. Asas pertama ini disebut demikian karena tidak memiliki sifat-sifat benda yang dikenal manusia. Selanjutnya adalah filsuf lain yang lebih muda daripada Animandros ialah Antimanes. Ia tidak dapat menerima pandangan dari Animandros bagaimana mungkin hal yang tak terbatas atau autohabil dapat menjadi asas pertama yang seluruh alam semesta dengan segala isinya. Bagaimana asas pertama segala sesuatu, dari mana segala sesuatu itu berasal, adalah hawa atau udara. Bukan suatu udara yang meliputi seluruh jagat raya. Bukankah suatu udara itu yang menjadikan manusia hidup? Manusia akan mati apabila tidak dapat bernafas. Seperti halnya dengan jiwa manusia yang adanya hawa atau udara adalah mempersatukan segala sesuatu manusia. Demikianlah udara mempersatukan segala sesuatu di dalam jagat raya. Maka udara atau hawa itulah yang melahirkan segala benda yang ada di dalam jagat raya. Hal ini mungkin karena adanya pandangan yang menentang yang mencerahkan udara, karena udara mendapatkan makna timbul secara turun-menurun. Air, angin,
tanah dan batu sebaiknya karena udara menjadi encer atau cair, maka timbullah api. Demikianlah dari udara atau hawa menjadi anasir bentuk jagat raya dan segala isinya. Selanjutnya adalah tokoh yang lain yaitu Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi, orang yang hidup bersama dengan Antimanes tetapi lebih muda dan tampil ke depan. Ia dilahirkan di Samokas atau daerah Ioni tetapi kemudian berada di Kroton, Italia Selatan. Kira-kira 20 tahun ia terdiam di situ mendirikan suatu teraket keagamaan. Ia menulis apapun sebab ajaran yang diberikan secara lisan dan bersifat rahasia. Baru pada kira-kira pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi terdengar pemberitaan tentang ajarannya. Ada dua hal yang besar kecuali pengaruhnya, yaitu suatu ajaran rahasia, suatu kepercayaan bahwa jiwa tidak dapat mati, dan usaha mempelajari ilmu itu pasti. Selanjutnya adalah seorang filsuf lain yang sejaman dengan Anaxagoras dan Pythagoras, yaitu adalah Xenophanthes pada tahun 570 sampai 480 sebelum Masehi, yang dilahirkan di Kolophon, Asia Kecil. Pada umur yang ke-25 ia mengembara, barangkali karena pada tahun 546 sebelum Masehi kota Kladden direbut oleh bangsa Persia. Sebenarnya ia bukan seorang filsuf, melainkan seorang penyair yang kritis yang terkenal pemikir fantasi pada waktu itu. Juga Xenophanthes mencoba untuk melihat kesatuan sebagai asas segala kenyataan yang ada. Untuk itu dia menolak kepercayaan kepada pihak yang ilahi. Itulah satu-satunya yang ada yang merangkumkan segala sesuatu, yang ia tidak membedakan dengan jelas antara pemikiran yang monoteis dan juga yang politeis. Sekalipun demikian, pengertian tentang yang ilahi itu dikaitkan dengan pandangan etnis yang luhur. Ia menentang mereka dan menyamakan yang ilahi dengan manusia yang dilahirkan, yang berpakaian dan lain-lain. Yang ilahi tiada awalnya, ia adalah kekal dan esa dan universal. Sekalipun demikian, ajarannya tidak dapat digolongkan dengan ajaran monoteis. Selanjutnya adalah seorang filsuf dari Efus yang lebih muda daripada Animedes dan juga Pythagoras dan Xenophanthes, adalah Herakleitos pada tahun 540 sampai 475 sebelum Masehi. Pandangannya jenis dengan filsafat alam pada filsuf di Miletus, namun pandangannya jauh melebihi mereka di itu semua. Ia adalah seorang tokoh yang kritis sekali dengan yang sekali tidak menghargai pemikiran Pythagoras dan juga Socrates. Filsafatnya adalah filsafat tentang menjadi dan tidak ada satupun yang betul-betul berada, sebab semua menjadi segala sesuatu yang ada yang bergerak terus-menerus. Bergerakan secara pribadi segala sesuatu yang berlaku dan bergerak terus-menerus, bergerakan tetap perubahan menjadinya tentang tiada yang henti. Seluruh kenyataan adalah arus sungai. Orang yang tidak mungkin turun dua kali dalam sungai yang sama, sebab air di sungai terus selalu bergiliran. Selanjutnya adalah orang yang sejaman dengan dia, yang sebesar dia juga adalah Parmenides, yaitu pada tahun 540 sampai 475 sebelum Masehi, yang dilahirkan di Elaria. Pandangan Parmenides itu sebaiknya daripada pandangan Herakleitos. Jikalau Herakleitos mengajarkan bahwa segala kenyataan adalah perubahan, maka Parmenides menyatakan adalah mengungkapkan bahwa kenyataan bukanlah gerakan yang perubahan, malah seluruh yang sesuatu yang tidak gerak dan tidak berubah. Selanjutnya adalah Empedocles pada tahun 1492 sampai 1432, dilahirkan di Ankaras, Sisilia. Hasil dari karyanya dituangkan dalam bentuk syair, yaitu tentang alam dan tentang penyucian, atau suatu pemikiran filsafati tentang alam dan suatu buah pemikiran yang bersifat mistis keagamaan. Di antara kedua tulisan ini
ini tiada hubungannya. Ia setuju dengan pendapat Parmenides bahwa di dalam alam semesta tidak ada satupun yang dilahirkan sebagai hal yang baru dan dapat dibinasakan sehingga tiada lagi. Demikian ia juga menyetujui dengan pendapat Parmenides bahwa tiada ruang kosong. Akan tetapi ia menentang pendapat Parmenides bahwa kesaksian indera adalah palsu. Memang pendapatnya yang dengan indera menunjukkan hal yang jamak yang merubah akad, tetapi kenyataan bermacam-macam dan menyebabkan karena pengaruh pemeriksaan dan keempat analisis visual yang menyusun segala kenyataan. Selanjutnya adalah filsuf ke jam makan kedua adalah Anagagoras pada tahun 1499 sampai 1420 sebelum Masehi, yang sebagian besar hidupnya dimanfaatkan di Athena. Pendapat orang mengenai dia bermacam-macam, akan tetapi bagaimanapun satu hal yang jelas, yaitu bahwa ia menolak ajaran Parmenides dan kualitas itu. Menurut dia, kenyataan bukan suatu sebab. Kenyataan terdiri dari banyak analisis yang masing-masing memiliki kualitas yang sama dengan kualitas yang ada, yaitu tidak dijadikan tidak berubah dan ada beberapa ruang yang kosong. Selanjutnya adalah dua filsuf yang terakhir yang dipandang sebagai filsuf Prasokrates adalah Leucippus dan Democritus. Keduanya dipandang sebagai filsuf yang mengajarkan tentang atom. Mengenai Leucippus tidak banyak yang kita ketahui, dia orangnya pertama yang mengajarkan tentang atom. Filsuf atomik yang diketahui lebih banyak adalah Democritus pada tahun 460 sampai 370. Seperti halnya filsuf kerajaan lainnya, Democritus mengajarkan bahwa kenyataan bahwa bukannya hanya satu saja, tetapi diri banyak, kan bahwa kenyataan bukan banyak unsur. Teori tentang bagian terkecil sebagai sesuatu, seperti hal yang diajarkan oleh Antagoras, diajarkan juga oleh Democritus, hanya saja bagian-bagian terkecil. Tadinya orang yang tidak disebut benih-benih atau mata, yang melainkan atom atau atomos, yang arti tak tertandingi. Penjelasan tentang buku ini menguraikan sejarah perkembangan filsafat barat yang lahir dari zaman Yunani kuno hingga abad pertengahan, mulai dari para filsuf Prasokrates seperti Thales, Antimados, dan juga Heraklitos yang berusaha memahami asal-usul alam semesta dengan meninggalkan penjelasan mitologis. Mereka memperkenalkan konsep-konsep seperti apeition atau ketidakterbatasan dan perubahan-perubahan sebagai esensi realitas. Pemikiran kemudian berkembang melalui Socrates yang mengalihkan perhatian filsafat dari alam kehidupan manusia dengan menekankan pentingnya kebajikan dan metode analitik untuk menemukan kebenaran. Muridnya Plato mengembangkan teori ide dan mengembangkan dunia nyata dengan dunia ideal yang sempurna. Sementara itu, Antidoles, murid Plato, memberitahukan kontribusi besar melalui logika, metafisika, dan etika dengan pandangan bahwa segala sesuatu memiliki tujuan tertentu. Pada era Helenistik, filsafat bergerak ke arah yang lebih praktis, menawarkan pedoman hidup melalui stoikisme, equilibrium, skeptisisme, stoikisme, dan juga dilahirkan oleh Zeno. Menekankan pengendalian diri dan hidup selaras dengan alam. Sementara epikurisme dikembangkan oleh Epictetus, mencari kebahagiaan melalui kenikmatan sederhana dan bebas dari rasa takut. Skeptisme di sisi lain mengajarkan keraguan terhadap segala sesuatu untuk mencapai kedamaian batin. Di era Romawi, filsafat Yunani diadaptasi untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Cicero, Seneca, dan Marcus Aurelius menjadi tokoh penting memadukan filsafat dengan kebijakan moral dan kehidupan publik. Selanjutnya filsafat Kristen, awal mulanya dengan upaya mengintegrasikan pemikiran Yunani dengan teknologi Kristen. Agustinus adalah salah satu tokoh yang penting yang memadukan ide Plato dan juga doktrin Kristen.
menekankan peran kasih karunia ilahi dalam pencapaian kebenaran dan keselamatan. Karya Calvin dan juga realistis mendalam tentang perjalanan spiritual pada abad pertengahan. Filsafat perkembangan melalui pemikiran Sokrates dan bertujuan mendukung keyakinan agama dengan logika Thomas Aquinas. Misalnya pengambuan filsafat Aristotles dengan doktrin Kristen dalam karyanya Summa Theologiae dan membahas keberadaan Tuhan, minoritas, dan hukum alam. Dari sejarah panjang ini terdapat beberapa pelajaran penting yang diambil dalam filsafat dialog lintas generasi, di mana setiap pemikir membangun gagasan dari pendahulunya dan menciptakan pertanyaan baru untuk masa depan. Hubungan antara akal, iman menjadi tema yang harus diperbincangkan. Dengan filsafat Kristen dan abad pertengahan merupakan perdamaian keduanya. Filsafat juga menekankan pentingnya etika dan kebajikan sebagai inti kehidupan dan diwariskan sejak zaman Yunani kuno. Tetap relevan dan memahami masalah-masalah yang kompleks. Paralel filsafat dari kosmologi ke manusia dimulai dengan Sokrates yang menekankan bahwa keajaiban adalah pengetahuan dan kejahatan terjadi karena ketidaktahuan. Metode Demokritusnya yang berupa tanya jawab untuk mengungkap kondisi dalam pemikiran, menjadi pakar berpikir kritisnya. Muridnya Plato mengembangkan teori ide yang menyatakan bahwa dunia fisik hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna dan abadi. Dalam Republik, Plato menjelaskan konsep negara ideal di mana filsuf menjadi pemimpin yang bijaksana. Di sisi lain, Aristoteles, murid Plato, fokus pada dunia nyata yang memperkenalkan logika formal serta teknologi, yaitu gagasan bahwa segala sesuatu memiliki tujuan, dan etika ialah mengajarkan bahwa kebahagiaan hidup kita dicapai melalui kehidupan dan budi luhur. Serta Aristoteles fokus filsafat bergeserkan cara hidup praktis pada era Helenistik. Aliran Sofisme yang didirikan oleh Zeno dari Citum mengajarkan pemerintahan terhadap takdir dan mengendalikan emosi dalam hidup selaras dengan alam yang mencapai ketenangan batin. Marcus Lecco, seorang kaisar Romawi, adalah seorang tokoh sontik yang menekankan hipotesis dan ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup. Di sisi lain, Epikureanisme yang diajarkan oleh Epicurus menekankan kebahagiaan melalui kenikmatan sederhana seperti persahabatan dan pembebasan dari ketakutan, terutama ketakutan akan kematian dan dewa. Sementara itu, skeptisme yang dipelopori oleh Plato mengajarkan keraguan terhadap segala sesuatu yang menahan diri dari penilaian untuk mencapai kedamaian batin. Pada era Romawi, filsafat Yunani diadaptasi dan menghadapi tantangan yang praktis di kehidupan sehari-hari. Zeno membawakan filsafat yang ranah politik, sementara Seneca, seorang filsuf Stoik, menulis tentang kebajikan dan pengendalian diri. Filsafat pada masa ini digunakan untuk mendukung minoritas dan stabilitas masyarakat. Ketika keagamaan Kristen mulai menyebar, filsafat Barat memasuki fase baru dengan integrasi pemikiran Yunani dan doktrin Kristen. Agustinus adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam mengadaptasi pemikiran Plato untuk menjelaskan konsep dosa, kasih, karunia, dan keselamatan. Dalam karyanya Constitution, ia merefleksikan spiritualnya menemukan bahwa kebahagiaan sejati hanyalah dapat ditemukan melalui iman kepada Tuhan. Pada abad pertengahan, filsafat menjadi alat mendukung yang memperkuat teologi Kristen. Ambrosius dan seorang teolog Kristen mengajukan argumen akromi bahwa peradaban Tuhan dapat ditimbulkan melalui logika murni. Thomas Aquinas mengintegrasikan pemikiran Aristoteles ke dalam doktrin Kristen dalam karya Summa Theologiae. Ia membahas keberadaan Tuhan, minoritas, dan juga hukum alam, berbagai dasar tatanan dunia filsafat pada masa ini
menunjukkan bahwa akal manusia dapat digunakan untuk memahami aspek-aspek ilahi, sekaligus menjawab pertanyaan yang realitas, minoritas, dan tujuan manusia. Secara keseluruhan, buku ini menggambarkan filsafat barat sebagai perjalanan intelektual yang terus berkembang, mulai dari pernyataan yang kronos hingga harmoni antar iman dan rasio. Penulis menyajikan sejarah filsafat dengan cara sederhana namun mendalam, menyajikan relevan bagi pembacanya masa kini. Buku Sejarah Filsafat Jilid 1 karya Dr. Hamid-Jani menyajikan perjalanan panjang filsafat darat di era Yunani kuno hingga abad pertengahan. Perjalanan ini menunjukkan evolusi pemikiran manusia dalam memahami alam semesta, mayoritas kehidupan, dan juga hubungan antara akal dan iman. Filsafat Yunani memberikan landasan logika, metafisika, dan etika yang terus berpengaruh, sementara era Helenistik menawarkan pedoman praktis untuk hidup. Identitas filsafat Yunani dengan etiologi Kristen pada abad pertengahan menandai pentingnya dialog antar iman dan rasio dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental. Di dalam sejarah ini kita belajar bahwa filsafat adalah warisan intelektual yang berkembang melalui dialog lintas generasi. Pentingnya berpikir kritis, refleksi moral, dan menjamin keberadaan anak menjadi tema utama yang tetap relevan hingga saat ini. Buku ini tidak hanya mencerminkan gagasan-gagasan besar bagi para filsuf, tapi juga mengajak pembacanya untuk merenungkan nilai-nilai dalam kehidupan modern, sekaligus memahami pentingnya filsafat sebagai panduan untuk berpikir hidup dan bertindakan secara bijaksana. Ya, mungkin cukup sebagian dari saya, Faizul Umam. Semoga kalian yang menonton video-video saya ini diberikan kesehatan dan juga ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, Faizul Umam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.